kalau perlu bikin perang dunia ketiga. Tahu Israel juga sama. Kalau perlu perang dunia ketiga, nggak urusan mau perang nuklir kan jabanin kata Israel. Ayo perang nuklir sekalian, mau perang apa jabanin. Kita perang sekalian, bikin ruwet sekalian. Pokoknya Yerusalem itu punya saya kata Israel. Orang Islamnya ngotot, orang Islamnya ngotot bahwa Yerusalem itu punya mereka. Ya, nah itu pertanyaan kan. Oh sebentar, sebentar, ini ketemu ya, ketemu nih. Yang orang Islam yang ngotot ketemu ya. Ya tadi ya. Ini buat pembandingan tadi ya. Saya kasih perbandingan bagaimana Islam berusaha mengklaim di setiap segmen ya, bahkan di dalam setiap segmen kehidupan orang semuanya harus diislamkan, bahkan Yesus pun diislamkan ya. Yesus aja namanya Islam. Ya maaf kata ya, kambing homo pun dibilang Islam. Nah, oh sebentar ya, ada di Australia atau di mana itu ya kiriman. Halo, thank you well, thank you well. Ya, this is the filter class. Kasih 4 gelas ini, waduh gawat nih Peter ngasih saya kopi terus. 4 gelas ini ya, 1, 2, 3, 4 gawat. Bahwa eh, gay pun dibilang Islam ya. Waduh, ini ya, tadi ya si Zakir naik sebenarnya ini bagus sekali ya. Si gay pun dibilang Islam ya. Kacau sekali nih orang-orang nih ya. Apakah gay itu juga Islam? Makanya sampai bilang begitu. Mudah-mudahan bisa ditampilkan, kalau nggak bisa ya sudah ya. Tapi ada video kiriman dari komunitas kita ya. Kalau gay itu mengaku Islam gitu ya. Gimana cara ngirimnya nih? Bentar ya, moga-moga bisa ya. Oh, udah dihapus ya. Udah dihapus ya. Udah dihapus sayang. Video yang unavailable udah dihapus ya. Ya udahlah. Nah, jadi gay pun dibilang kacau sekarang lihat ya, para para queer itu kan, para queer itu dibilang oh bela Islam gitu ya. Artinya Islam ini berusaha masuk bahwa semua itu Islam, pokoknya seluruh dunia itu mau diislamkan sama dia. Tapi gagal ya. Makanya itu tadi pertanyaan saya, mengapa Yerusalem itu penting kalau perlu bikin perang dunia ketiga? Tahu Israel juga sama. Kalau perlu perang dunia ketiga, nggak urusan mau perang nuklir kan jabanin kata Israel. Ayo perang nuklir sekalian, mau perang apa jabanin. Kita perang sekalian, bikin ruwet sekalian. Pokoknya Yerusalem itu punya saya kata Israel. Orang Islamnya ngotot, orang Islamnya ngotot bahwa Yerusalem itu punya mereka. Ya, nah itu pertanyaan kan. Oh sebentar, sebentar, ini ketemu ya, ketemu nih. Yang orang Islam yang ngotot ketemu ya. Ketemu ya yang tadi. Loh, mana aku nggak ketemu? Hmm, nggak ketemu ya. Di mana tadi? Makanya dia bilang Jerusalem belongs to the Muslim, dia bilang ya. Israel Turkey dispute over Jerusalem. Israel dan Turki ya. Ya, threat to Al-Quds Jerusalem. Terus ada lagi ya, why Jerusalem belongs to Al-Fed. Anda bisa cari ini lagi ya. Anda bisa cari. Ya, Jews. Ya, sebenarnya intinya adalah Jerusalem ini ya. Ya. Nah, ya. Ini aja deh. Kalau gitu Turki punya siapa? Turki. Harusnya Turki punya orang Kristen, ya. Kalau Yerusalem itu punya orang Islam, maka Turki itu harusnya punya orang Kristen, ya kan? Harusnya Hagia Sophia itu punya orang Kristen, ya. Orang Islam itu menjajah. Kalau sebenarnya penguasaan atas Turki, penguasaan atas Yerusalem itu punya Yerusalem punya orang Yudaism, ya.
Hagia Sophia itu punya orang Kristen, bukan punyanya orang Islam. Yang benar begitu, karena Islam itu menjajah Yerusalem dan menjajah Bizantin. Makanya jadilah itu jadi punya Islam. Lalu mau kita ambil kembali, marah mereka ya. Sementara Yerusalemnya mau diambil sama Israel, mereka marah. Pertanyaan, mengapa Yerusalem? Mengapa Yerusalem? Nah, oke, siapa dulu nih? Pak Andi, Bu Ellen, Pak Frans, silakan. Bu Linda, siapa lagi nih? Bu Linda boleh dulu, silakan Bu Linda. Ya, shalom semuanya Pak Paul juga. Kalau kita lihat itu ya apa spiritual journey-nya Muhammad ini kan dari Mekah ke Yerusalem. Kemudian sejarah dari eh, apa Yahudi juga Kristen itu juga berpusat kepada Yerusalem. Kalau menurut saya Islam ini kan mau mendominasi dunia. Nah, sedangkan pusat dunia itu ada pada Yerusalem. Makanya dia mau menguasai Yerusalem itu untuk menghapus semua sejarah tentang Yahudi dan kekristenan. Menurut saya itu. Jadi dia mau nanti sejarah yang ada di Yerusalem adalah ya milik mereka dan nabi mereka itu Muhammad yang ada spiritual journey-nya di situ. Itu sih kalau saya menurut saya Pak Paul. Bisa ya, karena Islam ini terkenal suka sekali menghapus sejarah. Ya boleh ya, Betul. Mm, betul ya, karena memang ada penghapusan sejarah, ingin mereplace sejarahnya itu. Bisa ya, bisa jadi benar banget ya. Benar banget, masuk akal banget. Masuk akal banget. Ya, kalau ada yang berbeda boleh ya, saudara ya. Yang berbeda, Pak Frans, Bu Ellen, boleh ya. Penghapus sejarah intinya Bu Dinda tadi ya. Ya, Dan saya betul. setuju Dia ya, mau karena penghapusan sejarah itu fatal tuh ya. Katanya siapa itu? Hapuskan sejarahnya. Ya kan? Ganti. betul, Ya kan? Hapus betul. sejarahnya katanya kan. Ganti sejarahnya dengan yang baru. Islam kan begitu kan, menghapus sejarah kan. Iya. Dan di Qurannya kan juga mencatat bahwa dunia tidak akan berakhir kan sampai Yahudi Kristen itu nggak ada gitu kan. Nah, artinya itu akan apa ya melegitimasi tentang Al-Quran sendiri ya nubuatnya. Jadi nubuatan Al-Quran bisa terjadi gitu ya. Oke, mungkin yang lain ya, Pak Frans ya. Sebentar, ini saya tadi ada Peter lagi. Ja, ja, macht nicht halt. Als hij het genoeg dan. Ja, We hebben nog meer, toch? ja, maar Ja, dan, ja. ze waren, We hebben voor de mensen gekocht. ja, ik heb het water gekookt en alles. Ja. Heb ik gezien en al die Ja, kanten. ja, ja, maar de hot water? Ja, die heb zij. Oké. Maar de hot water, hij voert in over tinkt. Momentje, ja. Zeker. De kleintjes. Dan, oke, moment. Ik zit er. Air panasnya udah dibikin ya. Ayo Rames, Di situ paling pakai termos kecil ya. Ini tinggal dipindah. Ya sebentar, iya deh. Thank you, bagus. Termosnya belum ketemu ya, termosnya ya. Enggak, ada satu lagi, belum ketemu ya. Itu kalau di bawah di kolong semua nggak ada sama sekali. ada sih. Sebetulnya kalau yang di atas itu kan saya taruh di dapur, termos itu gede. Itu dicuci pakai kaustik soda. Yang di atas lemari di dapur dicuci. Iya, itu bisa dipakai itu, pakai kaustik soda, mesti pakai kaustik soda. Sorry, oke, lanjut. Sebentar ya, sorry ya. Ini saya ambil. Aduh, ini ada Budora nih. Bentar. Oh, Pak Frans ya. Pak Frans sudah dari tadi ya. Sorry. Lanjut Pak Frans. Lalu Budora ya habis ini ya. Iya Silakan Pak Pak, Frans.
Ya, terima kasih Pak Paul. Pak Paul, ini kalau dari saya melihatnya begini Pak Paul, itu ibarat kayak di kita itu kan kalau Tuhan Yesus itu tidak disalib, maka sia-sialah kepercayaannya kita. Ya, kurang lebih sama. Jadi ini masalah imannya orang Islam. Kalau misalnya Yerusalem itu misalnya tidak dipakai sebagai kota sucinya, maka Isra Mi'raj itu tidak ada, Pak. Jadi ya kelihatannya karena faktor iman mereka sampai mereka berusaha mempertahankan itu. Kalau tidak dianggap hoax kan itu. Nah, gitu, Pak. Itu sebabnya sampai mereka berusaha Betul, betul, betul. mempertahankan terus. Jadi kalau nggak ada Yerusalem, nggak ada iman Islam tuh. Iya, betul, Pak. Udah tau, Karena maksudnya gitu kan? Kalau nggak ada Yerusalem, iya, nggak Kak. ada iman Islam. Iya, karena kan dia naik ke langit itu kan katanya diberi perintah untuk sholat segala macam itu kan dari situ. Mm-mm. Maka sia-sialah kan kalau tidak ada itu, Mm-mm. Yerusalem itu. Ya, itu kira-kira dari saya, Pak. Betul, 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 betul. Udora, silakan. Pak Andi saya Kalau jadikan bagi host dulu ya, Pak Andi ya. Sebentar ya. Ini Pak Andi saya jadikan host dulu. Udora, silakan. ya, menambahi dari pendapat yang sebelumnya, saya ada pendapat 3 kriteria. Satu ya, tadi menghilangkan sejarah. Kedua, itu mereka kan selalu menggantungkan bahwasanya Ismail adalah anak pilihan daripada Tuhan ya. Itu mereka mau kokohkan. Ketiga, karena di ayat Al-Quran mereka sendiri tertulis bahwa kiamat tidak akan terjadi kalau Nasrani dan Yahudi tidak punah. Nah, inilah jadi mereka ingin mengambil Yerusalem itu ya seperti Isra Mi'raj itu yang tertulis ya. Jadi empat kriteria ini yang mereka ingin kokohkan ya sebagai bahwasanya mereka adalah keturunan Abraham yang yang di mana anaknya Ismail adalah pilihan anak bangsa pilihan ya. Itu menurut saya Pak Paul. Makanya mereka ngotot. Oke Pak Paul, yang lainnya boleh nyambung. Pak Teddy mana ya? Saya lagi di jalanan soalnya. Lanjut yang lain. Udah, kamu mau lanjut. Saya lagi di jalanan. Lanjut Pak Andi. Aku lagi di jalanan, susah. Shalom, Tuh, ambil. Ya, salam. Pak Frans. Permisi, Pertanyaannya silakan. apa, Pak Frans? Sorry, saya lagi di jalan lagi. Kenapa Yuk. kenapa Islam berusaha mempertahankan terus Yerusalem itu, Pak? Ya, kita sudah sering ya. Kalau Bapak Babang Nurseno pernah jelaskan itu secara luas. Tetapi kita kembali ke jalan pemikiran rasional aja ya. Kalau bagi saya cuma rasional aja, yang logisnya. Islam itu nanti muncul abad 7, itu persoalannya. Nah, maka dia mulai mengarang gitu. Dia itu sebenarnya imajinatif itu. Semua pakar teologi itu sama mengatakan kemampuan imajinatif daripada ajaran-ajaran Islam sehingga mereka ingin menguasai Yerusalem, tetapi bukan dalam konteks teologi ya.
salah orang punya pemahaman itu dalam konteks kekuasaan, kerakusan, keserakahan daripada kelompok Islami. Ajarannya cuma itu intinya. Sebenarnya bukan ada pesan, tidak ada pesan teologis umpamanya dari Abraham atau turun ke Musa atau ke Salomo. Mereka tidak seperti itu. Itu ya saya tidak pintar ke bidang itu, tapi saya cuma dengar dari pandangan-pandangan orang yang memahami sejarah. Nah, dari konteks itu, ya teman-teman juga tahu, kita tahu bersama kok ini baru agamanya masih muncul dalam tahun 1700 hingga dia mengklaim itu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi orang-orang alasan berpikir secara, ya bilang aja kalau dia mau pendekatan sejarah boleh, dia pendekatan pengetahuan boleh, dia akademis boleh. Artinya pada intinya agama ini muncul dari abad ke-7. Kemudian ya, mereka muncul pemikiran-pemikiran yang sifatnya ilusif gitu. Bolehlah diilusif. Nah, maka mereka mengklaim segala sesuatu, mengklaim bahwa Yerusalem ini nanti milik dia. Baru kita belajar kenapa dia nanti mengarah ke Mekah lain sebagainya. Baru kita belajar siapa pendiri itu. Baru konteksnya kalau kita jujur belajar ideologi yang dia ajarkan apa. Kalau menyebarkan agama dengan cara apa. Ya itu baru konteks itu kita memahami gitu. Kalau dibilang tadi memang cara-cara itu yang memang Islam itu ya konteks-konteks Islam yang bagaimana cara menghilangkan sejarah itu ya, melenyapkan sejarah itu kalau ada sang penguasa yang menguasai aja yang bisa menghilangkan sejarah. Itu kan pakar-pakar apa filosofi katakan bahwa kalau Anda ingin menghilangkan sejarah, ya Anda harus berkuasa. Nah, itu cara apa yang dilakukan oleh kelompok Islam seperti yang dilakukan umpamanya contoh itu lebih menyempit ya. Apa yang dilakukan oleh Fadlison sama. Karena dia mau menghilangkan sejarah apa yang terjadi di Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi mau G30S, mau kasus-kasus yang benar pelanggaran HAM yang dilakukan itu, dia coba menutupi sejarah itu. Sama, dia punya pemahaman karena paham dari ajaran-ajaran itu. Baru kita tarik ke atas lagi. Bagaimana dengan di Yerusalem? Ya mereka juga sama. Karena pemahaman Islam itu. Yang notabene lebih sifatnya ilusif lah. Orang bilangnya banyak halusinasi. Sehingga mereka tidak ada kebenaran. Nanti mereka itu, umpamanya teman-teman di sini berbicara, mereka akan mengutip dari kitab-kitab mereka yang dari aliran, kalau aliran Syiah ya, yang suka menafsir Sunni ya, yang suka menafsir itu. Yang penting tafsir aja. Dalam konteks menafsir itu supaya kamu berkuasa. Kan Islam itu, kalau kemarin saya dengar si perempuan yang tadi malam juga saya dengar diskusi dia, si namanya siapa nanya yang cewek cantik itu membahas tentang liberalisasi dan modernisasi Islam, baru dia jelaskan. Sebenarnya Islam dia bilang, dia katakan bahwa mereka cuma kemampuan ingin menggunakan agama itu dengan dia ingin berkuasa. Maka dari kekuasaan ini dia bilang tidak akan, maka si gendut bilang, si siapa itu gembul itu katakan itu jeleknya Islam ini tidak mampu berkuasa karena mereka akan saling makan diri sendiri dengan menggunakan politik itu, dengan menggunakan agama itu. Terjalin sama kita pemikiran Yerusalem itu mereka klaim dengan cara-cara begitu. Bukan dengan cara pendekatan sejarah dan lain sebagainya, teologis, tidak ada pendekatan agama. Islam itu yang diajarkan untuk menguasai Yerusalem atau di Galilea dan lain sebagainya. Dia mengklaim itu. Tentunya benar dikatakan Pak Paul tadi, Turki, Jazirah Arab dan sebagainya itu kalau mau jujur, kalau dari abad pertama, kalau tidak dijalankan pemerintahan Agustinus itu menggunakan sekularisme, karena waktu itu kekuasaan itu menggunakan bukan agama. Seandainya agama itu dipakai
sebagai alat kekuasaan waktu zaman Roman yang menguasai Persia lain sebagainya, dia bisa klaim itu milik orang Kristen gitu. Mau apakah nanti muncul setelah Roman Katolik atau lain sebagainya, kita jangan dulu bilang Kristen ya. Waktu muncul pengajaran Kristus abad pertama, itu dia bisa klaim hampir seluruh, saya bilang Persia itu yang masuk ke Iran, Irak, bukan juga cuma Turki. Persoalannya di sini ya, Yesus tidak mengajarkan itu bagi kita. Kerajaan sorga bukan kerajaan di dunia, itu persoalannya. Seandainya kita menganut pemahaman itu, nah seandainya ya teologi itu digunakan sebagai alat teokrasi itu digabungkan dengan pemerintahan zaman kerajaan yang monarki, tentu kita bisa klaim itu bahwa itu milik orang Nasrani, begitu aja pada umumnya. Ya, kesimpulan saya cuma satu, teman-teman mau belajar dari siapa, orang-orang pintar belajar saja